Dia katanya mau Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk ada di tempat ini. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita, anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan pagi hari ini kita mau kembalikan semuanya itu lewat ucapan syukur kita, lewat persekutuan kita pagi hari ini. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan buka di dalam doa. Dan saya mengundang Ibu Natalia untuk buka kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan. Bahkan juga terima kasih buat sukacita, kekuatan yang melimpah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada di Tuhan tanggal 27 bulan Februari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami, ibadah raya kami Tuhan, untuk memberkati semua hamba-hamba melayani diurapi oleh Tuhan. Worship leader, pemain musik, bahkan juga hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Semua yang mengambil bagian multimedia diberkati, diurapi oleh Tuhan. Kuduskan, sucikan kami semua. Muliakan kami, memberikan yang terbaik buat Engkau, karena Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan bahkan bagi jemaat Tuhan yang sebentar dalam perjalanan, tibahkan mereka dengan selamat di tempat ini. Dan kami pun bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Diberkatilah namamu di tempat ini Tuhan. Diagungkanlah namamu di tempat ini. Dimuliakanlah namamu di tempat ini Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam pengurapan, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita dalam kebenaran Tuhan. Syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena kuasanya terlalu besar dalam hidup kita.
percaya, ku percaya. Kau bekerja, kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasamu terlebih besar. Ya Allah yang tidak tertandingi, Dia Tuhan Yesus yang tidak tertandingi oleh apapun. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Engkau Tuhan. Amin, amin, Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Sekali lagi saudara, dengan imanmu katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang terlebih besar, Engkau Tuhan yang terlebih besar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk memuji-Mu, kami sudah siap untuk bernyanyi bagimu. Yang sudah siap, yang percaya, yang cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya boleh tengok kiri kanan dulu. Ya, kasih salam siku dulu. Ya, salam siku. Tidak berjabat tangan, tetapi kasih siku di kiri kanan, bukan saling menyiku ya. Kasih siku ya, salam siku namanya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Yeah. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Mari bersuka cita karena Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Katakan sebab Dia Allah, sebab Dia Allah,
kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku. Haleluya, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah perkasa. Katakan, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Amin. Bersoraklah, puji, amin. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah perkasa, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih akan memuji Tuhan, saudara, karena sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan, saudara. Indahnya pelangi, katakan secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah, hanya kau yang termegah. Katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, jagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Lagi ya, saudara. Haleluya. Katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Amin. Namun kau kan setia, menjagaku selamanya. Selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah. Kaum pria saja katakan sungguh. Mana bapak-bapak, kaum muda? Ibu-ibu, yang wanita saja katakan. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Lagi, saudara. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Yeay. Haleluya. Besar kau
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan di bersorak beragam, terpujilah Engkau Raja. Anak-anak muda saja katakan. Mana suaranya anak muda? Lagi ya saudara, sambil lambaikan tangan kita bersama katakan. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi saudara, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Silakan duduk saudara-saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk diisi kembali dengan firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Tetap fokuskan hidup kita. Membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Dia Allah, Dia Tuhan yang tidak mengaingkan janji dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu menepati janji-Nya. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Kau yang buatku kuat lewati semua. Kau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau berharga bagiku. Jaminanku dalam hidupku. Yesus. Haleluya.
haleluya. Terpujilah Kau Yesus, haleluya. Terpujilah Kau Bapa, haleluya. Haleluya. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu pagi ke depan. Haleluya, haleluya. Kurawala segala. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Bapa, terpujilah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan hati kita melepaskan berkat bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kami sehati, kami sepakat memberkati anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang akan melihat banyak kebaikan Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas. Mereka adalah generasi ilahi, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua mereka, ayah dan ibu mereka. Berikan hikmat urapan untuk mendidik anak-anak mereka ke jalan yang benar. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati anak-anak sekolah minggu yang juga pada minggu ini yang belum sempat hadir siang hari ini. Diberkati dimanapun keberadaan mereka. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati guru-guru yang mengajar di dalam nama Yesus. Silakan masuk ke ruangan yang telah disediakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kami melihat banyak kebaikan Tuhan, pertolongan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di minggu yang terakhir di bulan Februari ini. Minggu depan kami akan masuk di bulan pertama di bulan Maret ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami akan dilayani oleh hamba Tuhan yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Urapan yang khusus tercurah baginya. Apa yang disampaikan membawa berkat yang besar bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Saya bukan kampanye yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan. Kurawala sekal. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya kalau kami ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur kami ada di hadirat Tuhan. Saat pagi hari ini kami bersama-sama mau menikmati kebenaran firman. Urapi setiap umat Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih firman itu tidak terbuang dengan percuma, tetapi boleh tertanam, tertancap dan berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan lewat hidup kami umat Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang kosong ini, hamba hanya mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Rapi mulut lidah hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Segala bentuk kuasa kegelapan, kuasa setan, roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami, mencuri benih firman, kami tangkis tolak di dalam nama Yesus.
Yesus yang berkuasa menguasai tempat ini, terlebih menguasai hati dan pikiran kami. Kami siap dengar firman. Berbicaralah Roh Kudus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Semuanya tidak bilang luar biasa ini. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Haleluya. Perkataan kita itu penuh kuasa. Amin. Jadi apa yang kita katakan, kita imani itu pasti terjadi. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pertama saya ucap syukur kepada Tuhan kesempatan waktu yang diberikan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang persilakan kami untuk melayani Tuhan. Kita percaya semua karena rencana Tuhan. Kalau saya ada di tempat ini, itu mujizat. Haleluya. Ya, perkenalkan nama saya dulu, nama Yei Ketonengan. Ya, saya asal orang Sangir, tapi pengembalaannya berasal dari Jawa Tengah, Batu Retno. Saya mengembalakan sidang di sana kurang lebih 70 orang ya. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kenapa saya ada di sini? Tahun lalu suami saya sudah meninggal, dan saat ini saya diberikan Tuhan pengganti, yaitu Bapak Pendeta Nelius Tanonggi. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua, apalagi orang Manado, itu mungkin dari apa tuh? Dari kandungan sudah orang Kristen, ya. Sudah lahir jadi orang Kristen. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa sih ini percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah? Angkat tangan. Amin. Ada yang tidak angkat tangan? Tidak percaya? Puji Tuhan. Tidak berlambatan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita bersama-sama. Puji Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini seperti tadi yang kita baca, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Dan Alkitab dengan tegas juga menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, untuk sesuatu yang tidak kita lihat dan kita percaya, itu membutuhkan iman yang kuat. Benar Bapak Ibu Saudara? Membutuhkan iman yang dewasa, bukan iman anak-anak. Kalau iman anak-anak itu mudah ngambek. Kalau ada persoalan marah, ngambek, dan juga bimbang akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, biar kita mempercayai Tuhan dengan seutuhnya. Amin. Percaya Tuhan itu jangan setengah-setengah. Percaya Tuhan itu sungguh-sungguh. Ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan menuju kepada terang, itu harus membutuhkan komitmen yang kuat. Amin. Karena Tuhan memanggil kita itu bukan sembarangan panggil. Dia memanggil kita dengan harga yang sangat mahal. Yang menebus saudara dan saya yang begitu banyak berbuat kesalahan dan dosa, itu tidak main-main dengan darah yang mahal. Amin. Tuhan menguduskan hidup kita, menyucikan hidup kita, supaya apa? Kita menjadi orang yang benar. Ketika kita menjadi orang yang benar, maka kita jangan main-main lagi. Haleluya. Kenapa? Karena ketika kita hidup menjadi orang yang benar,
Saudaraku, saya ajar jemaat di sana, ya, di jemaat Elim Batu Retno. Kami adalah gereja Pantekosta di Indonesia. Ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, nah, Tuhan ingatkan pada saya, ya, dan itu memang saya sudah lakukan. Ada kalanya orang lalai dalam hal ibadah, dalam hal doa, bahkan mungkin membaca Alkitab. Ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan bahwa ada banyak orang, bahkan termasuk saya hamba Tuhan, ingin supaya doanya itu cepat dijawab. Benar tidak? Betul tidak? Tetapi berapa banyak kita ketika kita datang kepada Tuhan, misalnya pagi, kita sudah komitmen setiap jam 4 atau jam 5 atau jam 3, jam berapa saja komitmen kita mau datang sama Tuhan berdoa jam sekian. Lakukan. Amin. Tepati apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan. Begitu juga dalam ibadah. Kita ibadah di sana itu jam 8 pagi. Ketika saya memberikan pengertian, saya sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara yang ingin doanya cepat didengar, dijawab oleh Tuhan, datang ibadah itu jangan terlambat. Amin. Jangan terlambat. Betul, saya sampaikan kepada jemaat di GPDL Batu Retno, Jawa Tengah. Kami ibadah jam 8, tapi setengah 8 gereja sudah penuh. Ya, sudah banyak. Jadi kita mulai itu betul-betul sudah banyak orang. Dan Bapak Ibu, kalau ada yang terlambat itu cuma 1-2, ya, tidak terlambat. Kenapa? Karena saya waktu saya berdoa, bagaimana cara kita menghormati hadirat Tuhan. Ketika sementara menyanyi dalam penyembahan, ya, itu pintu gereja ditutup. Kenapa pintu gereja? Waktu penyembahan itu pintu gereja ditutup. Karena supaya jangan yang lain terganggu. Ada sementara menyembah, permisi dulu lewat. Ya, tutup. Ketika saya lakukan seperti itu, luar biasa, hadirat Tuhan itu dinyatakan. Lawatan Tuhan terjadi. Kenapa? Semua fokus. Tidak berpikir lagi sebentar orang melewat. Permisi, saudaraku. Kalau manusia aja kita hormati, ini Tuhan. Amin. Kita belajar untuk menghormati Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, jangan pikiran kita itu ada di mana. Datang totalitas. Amin. Datang kepada Tuhan totalitas. Karena kita ingin supaya kita dilawat, kita dijamah oleh Roh Kudus. Tapi kalau saudara datang cuma asal datang, duduk, ya, asal yang penting gembala lihat atau mungkin rekan-rekan lain lihat, saudara pulang tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, karena memang janji Tuhan, kita harus menghormati hari Sabat. Haleluya. Harus menghormati hari Sabat, apapun itu, mau kegiatan apapun. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia berhenti di hari yang ke-7, dia beristirahat. Dan kita manusia ini yang diciptakan harus belajar menghormati Tuhan. Amin. Kita harus betul-betul menghargai hari Sabat. Mari coba kita lihat, baca ya. Kalau kita menghargai dan menghormati hari Sabat, Tuhan akan memberikan kita kendaraan kemenangan. Haleluya. Coba kita baca dalam Yesaya 58. Sebenarnya saya tidak ke situ, tapi Roh Kudus bawa kita supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Amin. Yesaya pasal 58, ya, ayat 13 sampai 14. Coba kita sama-sama baca. Orang yang menghormati hari Sabat. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama kita baca 2-3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala ajaranmu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan
Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini bukan mulut manusia, tapi mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menghormati Tuhan. Amin. Menghormati hari Sabat apapun itu. Ya. Saya belajar dari orang tua saya. Ya. Selama saya masih kecil, mereka itu adalah orang tua yang setia kepada Tuhan. Mereka bukan hamba Tuhan, tapi mereka betul-betul mengalami Tuhan banyak hal. Ya. Sampai waktu itu terjadi kerusuhan yang luar biasa. Semua habis. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap pergi beribadah walaupun pakai sendal jepit. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, secara manusia mungkin mereka kecewa, mereka sudah setia dari saya kecil. Ya. Waktu itu saya tidak ada di sana, saya ada di Makassar. Ya. Saya cuma dengar kabar, saya cuma berdoa. Duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan selamatkan orang tua saya. Ya. Semua barang-barang habis, bahkan rumah pun habis. Mereka harus menyingkir di tempat di namanya Desa Leo-Leo. Tapi di sana luar biasa. Ini pertolongan Tuhan. Orang yang sabar mengikut Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 29, kamu dipanggil bukan hanya percaya, tapi ikut menderita bersama Dia. Amin. Ketika persoalan itu datang, Tuhan melihat kualitas iman kita. Dan orang tua saya membuktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala perkara. Dia selalu menepati janjinya bagi orang yang setia. Orang yang setia, bukan setengah setia. Setia full. Dan ketika mereka mengungsi 1-2 tahun, bahkan mama papa saya katakan heran, di tempat pengungsi orang tua saya bisa bahkan membuat kios yang agak besar, dan kalau mau cuci pakaian cuma sewa. Padahal di tempat pengungsian Tuhan memberkati. Ya, saudaraku, ketika mereka pulang Tuhan memulihkan segala sesuatu. Ya, waktu itu zamannya Presiden Gus Dur baru naik, dan cingke waktu itu tiba-tiba naik meloncat harganya. Disitulah Tuhan bekerja bagi orang tua saya, dipulihkan segala sesuatu sampai hari ini. Ya, Bapak Gembala, suami saya Pendeta Melius sudah dari sana, kami melihat setiap pagi jam 5 pagi. Berarti kalau di sana jam 5, di sini jam 4, di Jawa jam 3. Setiap pagi mereka itu pergi ke gereja. Gerejanya di dekat pantai, itu dingin. Tapi itulah, mereka setiap pagi datang ke gereja memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Orang yang setia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Di Bapak Ibu Saudara, mari, sebab hidup kami, ya, ini adalah hidup karena percaya janji Tuhan. Percaya apa yang Tuhan lakukan itu baik bagi hidup kita. Kalau saat ini kita masih setengah-setengah, jangan setengah-setengah, ikut Tuhan. Ikut yang totalitas, ya. Datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Setiap hari bangun hubunganmu dengan Tuhan, berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya orang yang berdoa, setelah berdoa pagi, memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab. Kenapa? Karena firman Tuhan ini sering mengingatkan kita. Firman Tuhan adalah pelita. Amin. Pelita sama dengan apa? Lampu. Menerangi jalan-jalan kita yang masih banyak yang harus perbaiki. Tapi firman Tuhan kita baca setiap hari akan mengingatkan saudara dan saya supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah orang yang hidup benar itu tidak ada persoalan? Tetap ada persoalan. Tetapi ada perbedaan. Tuhan memberikan kita kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 34 coba kita baca. Apakah orang benar itu tidak ada persoalan? Mari kita baca.
Mazmur 34 ayat 20 dan 22 ya. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Ini orang benar, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Haleluya. Orang benar mengalami kemalangan bukan karena dia berdosa, bukankah dia melakukan kesalahan, tapi seringkali Tuhan izinkan terjadi. Apakah imannya ini betul-betul murni atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau iman kita sungguh-sungguh, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita mau pandang Tuhan, bahwa Tuhan selalu baik dan terlalu baik dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Kemalangan banyak orang benar. Karena kalau orang menghakimi kita, wah hidupnya sudah tidak benar ini, maka dia mengalami banyak kesusahan. Ya, kita tidak boleh menghakimi sesama kita, tapi mari kita saling mendoakan satu sama yang lain supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Contoh Ayub, hidupnya benar, saleh, tetapi dia mengalami kemalangan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah kesabaran, ketekunannya, kesetiaannya, Tuhan menggantikan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Apakah janji itu cuma untuk Ayub? Tidak. Karena Allah yang kita sembah, Allah Yakub, sama juga. Ya, kita tetap menyembah Allah yang sama. Amin. Allah yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan doa? Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika suami saya meninggal tahun lalu, saya baru berdoa bulan Oktober. Ya, minta karena pengembalaan butuh Bapak Gembala. Saya berdoa kira-kira tanggal, kan saya ingat masih tanggal mungkin sebelum tanggal 20, belasan. Saya berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh sampai saya penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa sama Tuhan. Pikiran manusia saya, mungkin tahun depan Tuhan akan jawab doa saya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, 2 hari kemudian dari doa itu ada datang messenger dari Bapak Pendeta Nelius. Kami membangun hubungan, kalau memang itu dari Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Amin. Dan terbukti. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Doa orang benar itu seperti apa? Orang benar yang melakukan firman Tuhan, yang taat dan setia. Amin. Taat firman Tuhan, setia dan tekun. Kalau kita melakukan itu, saya percaya jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Amin. Walaupun situasi saat ini mungkin kelihatannya wah tidak mungkin persoalan saya ini diselesaikan, tidak mungkin ada jalan keluar. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bumi ini dia jadikan hanya dia berfirman, jadi. Amin. Kalau kita melihat persoalan Yusuf, walaupun dia masih muda, tapi dia memiliki iman yang luar biasa. Amin. Walaupun dia sudah dimasukkan ke sumur, dia sudah dijual, dia jadi budak, bahkan dia difitnah oleh istri Potifar sampai dia masuk penjara, dia tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Cara manusia tidak mungkin. Ya, dia boleh diangkat menjadi perdana menteri. Ya, tetapi kuasa Tuhan itu lebih besar daripada segala sesuatu. Amin. Kita percaya bahwa kalau kita terus mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan pagi hari bangun pasti berdoa. Di sini ada berdoa pagi hari. Amin. Haleluya. Apa bangun pagi langsung lihat HP? Siapa yang WA saya ini dari tadi malam, lihat Facebook, ya. Ada kalanya kita lebih banyak lihat HP daripada berdoa.
Nah, ini Tuhan bisa cemburu, ya. HP sudah menjadi berhala. Doa kita sudah kurang semangat, tapi HP terus kita lihat, ya. Bapak Ibu Saudara, mari pergunakan waktu yang ada. Amen. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Amin. Kita mengalami luar biasa, ya, di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa lain, ya. Penyakit yang tidak pernah ada akhirnya sampai hari ini. Saudaraku, mari ini adalah persiapan kita, ya. Amen. Supaya kita benar-benar menjadi orang percaya itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amen. Saudaraku, pelayanan saya di sana, ya, kami juga agak terbatas, tapi sampai saat ini kami masih melakukan ibadah. Kami ada bentuk pasukan doa, ya, hari Rabu doa puasa, ada beberapa tim yang terbeban untuk berdoa bagi orang lain. Dan hari Jumat kami juga ada doa puasa umum, ya, ada banyak, ya. Kemarin ketika di video saya sangat bersyukur, ada banyak orang yang mengikuti doa dan puasa. Amin. Karena mereka menyadari tanpa Tuhan mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya, pelayan-pelayan Tuhan saya harus ikut doa puasa. Kalau mereka tidak ikut doa puasa, tidak bisa melayani Tuhan. Karena pelayan-pelayan Tuhan, jangan kita mengharapkan, oh saya pintar musik, saya pintar, suara saya bagus, ya, skill saya, tapi tanpa urapan itu sia-sia. Yang kita butuhkan urapan, kuasa, manifestasi kuasa Tuhan boleh terjadi di setiap ibadah. Amin. Jadi jangan sampai kita bangga, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Oh saya bisa melayani, tapi marilah kita mau berani bayar harga. Amin. Doa puasa. Amin. Saya masih muda, ya. Saya waktu masih muda saya bukan di gereja Pantekosta. Saya itu di Betani. Waktu di Makassar hampir 10 tahun saya ada di sana, dan saya juga menjadi singer di sana. Waktu itu pengembalaan pendeta Yusak. Ya, itu banyak orang, ya. Jemaatnya hampir 1000, ya. Saudaraku, dalam kasih ada beberapa cabang. Satu hari itu berapa kali ibadah, ada jam 6, jam 7, jam 9, jam 5 sore, jam 7 malam. Ya, luar biasa, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, ya, maka saya percaya Tuhan akan membawa kita untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa. Nah, saya tidak sangka kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya tidak sangka, ya. Tetapi Tuhan membawa saya untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, mari sebagai jemaat Tuhan, kita di mata Tuhan sama. Amin. Pendeta, jemaat sama. Amin. Cuma bedanya tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau kita sebagai jemaat Tuhan yang setia tekun sama Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, lihat, timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu seperti apa? Bapak Ibu tahu? Dalam Yohanes, kalau saya tidak salah, coba kita lihat dulu, ya, Yohanes 14. Orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ya, Yohanes 14 ayat 15. Orang percaya mengasihi Tuhan seperti apa? Yohanes 14 ayat 15. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala, bukan setengah. Amin. Sama sini ingin diberkati Tuhan. Semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, terutama milik Tuhan. Maaf, ya. Perpuluhan, ya. Dari hal yang kecil. Waktu mungkin gaji kita masih taruhlah 500. Gaji kita 500, perpuluhannya berapa? 10%? 50.000. Kita masih setia. Setia 50 kan ringan. Naik lagi 1 juta. Perpuluhannya 100. Mungkin naik karena kita setia, naik terus. 2 juta, 3 juta, 5 juta. Perpuluhannya berapa 5 juta? 500.000. Kita mau ingin berkat yang besar atau kecil? Besar. Kalau kita mau taat dan setia,
Ibu Gembala jadi kaya. Saudaraku, kita memberi perpuluhan, kita memberi kepada Allah. Itu ketaatan kita. Orang yang taat masuk surga. Orang yang tidak taat ya mungkin masuk surga. Amin. Itu hal keuangan, pemulihan. Karena Tuhan berurusan dengan ekonomi kita. Amin. Amin. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, belajar mengembalikan milik Tuhan itu jujur. Bapak Gembala sih tidak pernah ngomong sama saya bahwa oh ini jemaat sini tidak pernah jujur kasih berbuat, tidak, ya. Karena kita baru ditelepon tadi malam Pak untuk melayani di sini, ya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, belajar jujur. Saya juga ajar jemaat di sana. Kalau jemaat ingin diberkati Tuhan, harus kembalikan. Kalau kita tidak jujur, kita sayang uang kita, kita beri. Saudara, kita tidak jujur akan terjadi kebocoran yang sangat besar. Mungkin perpuluhan yang harusnya kita kasih nikahnya 500.000, kita kasih kurang mungkin, ya kasihlah 300.000, ya. Terjadi kebocoran lebih dari itu. Saudaraku dalam kasih, saya banyak pengalaman di jemaat di sana. Mereka share ketika mereka tidak jujur, terjadi kebocoran yang sangat besar. Dan saya katakan, mulai hari ini engkau harus jujur supaya engkau diangkat, berkatmu semakin hari semakin meningkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau melihat terobosan. Kita tidak lihat Tuhan, tapi kita percaya janji Tuhan. Amin. Orang yang mengembalikan milik Tuhan apa? Di mana itu tempatnya? Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Di Maleakhi coba. Mungkin sudah ada hafal, tapi kadang-kadang ketika kita menghafal kita juga tidak lakukan. Maleakhi berapa itu? 3 ya, coba. Mari kita lihat di ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-8 dulu. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan terus ayat 11, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kami hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Kami punya organisasi, punya ketua wilayah, ada majelis daerah, majelis pusat. Kami hamba Tuhan mengembalikan milik Tuhan. Dan kalau kami mengajar jemaat jujur, kami juga harus jujur. Amin. Saya dari waktu saya sekolah Alkitab menjadi pengerja, saya belajar dari hal yang kecil, mengembalikan milik Tuhan. Yang pernah saya mau, oh ini kasih kurang atau apa, ya. Saudaraku dalam kasih sampai hari ini, Tuhan memberkati hidup saya. Haleluya. Kita harus percaya janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Walaupun kita belum melihat saat ini, tapi bagian kita percaya, setia, tekun, dan sabar. Amin. Saudara, kalau tekun setia melakukan firman Tuhan, saya percaya saudara pasti akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Ya. Saya pernah dulu waktu saya SMA, saya pernah tidak bisa jalan, lumpuh total. Tapi ini bagian Tuhan memproses saya supaya saya melihat dengan mata kepala saya. Walaupun waktu itu dokter sudah angkat tangan. Waktu itu opa saya, ya, itu mama punya papa punya adik itu kerja di Auri, dan dia masukkan saya di rumah sakit Auri. Ya, sudah disuntik kiri kanan, berbagai obat sudah dilakukan, tetapi tidak terjadi kesembuhan. Malah kepala saya seperti balon. Kalau tiris begini agak turun sedikit, ya. Dan kaki dan mulut saya itu sudah terkatup, betul-betul sudah tidak bisa buka.
Dan hari ini saya dipulangkan ke kampung yang di Maluku Morotai sana. Tapi orang tua saya itu hanya bisa berdoa, menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, ya, menyanyi lagu-lagu yang lama, ya, berdoa. Dan saya pribadi, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil silakan ambil. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau sampai saya bisa berdiri hari ini, 3 bulan saya menderita, tapi dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi. Amin. Ingat, dalam pujian ada kuasa. Amin. Ketika saudara, Bapak Ibu Saudara, pagi hari, malam hari, atau ada waktu kapanpun saudara memuji Tuhan, ingat, pujian mengandung kuasa. Paulus dan Silas di penjara, amin, kakinya dibelenggu, tidak bisa berdaya, tapi mulut mereka tidak terkatup. Mereka memuji Tuhan dengan suara yang keras. Terjadi gempa bumi lokal, sendi-sendi penjara terbuka. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Kalau saudara imani, percaya sungguh-sungguh, maka apa yang tidak pernah saudara lihat, itu Tuhan akan kerjakan bagi mereka yang setia. Amin. Kita hidup karena percaya, bukan melihat. Amin. Jangan lihat masalahmu, wah masalahmu besar. Jangan lihat, tapi bawa persoalan itu kepada Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Asalkan hidup kita benar. Amin. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34, coba kita kembali. Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 17 dan 18. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi ingat, orang benar, kalau Tuhan izinkan persoalan, berarti itu akan membuat dia untuk naik level. Amin. Naik level kepada iman yang lebih dewasa. Dan saya percaya kalau orang naik level pada iman yang dewasa, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun itu Tuhan pasti berkati. Yang penting saudara taat, setia kepada Tuhan, kejujuran dalam mengembalikan milik Tuhan. Ya, saudaraku, memberi, jangan pelit. Ya, dalam memberi, karena orang pelit tidak masuk surga. Firman Tuhan katakan orang pelit tidak masuk surga. Haleluya. Ada orang begini, Tuhan berkati aku. Kalau mau kasih persembahan 2.000 pun itu sudah kusut. Ya, saudaraku, kalau kita ingin diberkati, kasih lebih bagi Tuhan. Amin. Amin. Saudara mungkin punya gaji, ya, agak besar, kasihlah, ya, persembahan yang lebih. Karena apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Kalau engkau nabur sedikit, jangan mimpi melihat yang besar. Tapi kalau engkau menabur yang lebih, pasti Tuhan akan beri yang lebih. Amin. Amin. Kita percaya. Amin. Percaya kepada Tuhan, ya. Kita hidup karena percaya, bukan melihat, ya. Bagian kita taat, percaya, bertobat. Itu dasar iman orang percaya. Percaya, bertobat, beri diri dibaptis. Kalau kita sudah dibaptis, berarti kita sudah hidup baru. Amin. Jangan dari hidup baru kita balik lagi ke hidup yang lama. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau masih ada, bertobat. Kita mau terus berjalan pada kebenaran. Karena supaya kita melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Amin. Apapun yang saudara alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita, saudaraku. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4, ya, saya tidak akan lama, ini sudah jam berapa ini saya tidak tahu ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Mari saya akan percepat sedikit. Apa yang dikatakan di sana? 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kalau saudara mengalami penderitaan, ada persoalan, mari katakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kalau tidak salah dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kekuatanmu. Perkatakan firman. Amin. Perkatakan firman. Waktu saya sakit, waktu saya tidak bisa berjalan, saya selalu katakan, bilur-bilurmu aku sembuh. Bilur-bilurmu saya sembuh. Kalau saudara mengalami sakit atau mengalami persoalan, katakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalani dari hari ke hari. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak melihat sesuatu yang mungkin baik, tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi yang baik. Puji Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, biarlah kiranya kita semua boleh mengerti bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bukan sekedar percaya, tapi kita mau belajar taat dan setia, tekun mengikut Tuhan. Amin. Ingin melihat mujizat Tuhan, jadilah orang benar. Mungkin kita pernah jatuh, tapi jangan sampai kita jatuh terus. Tapi kita mau bangkit, supaya kita mau boleh melihat hari-hari kita itu adalah hari-hari yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya udah pemain musik, kita akan nyanyi satu pujian, Saat Tiada Jalan, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saat tiada jalan, dan saya undang semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mengundang biar Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalani hari-hari ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana, Yesus ada di
Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan. Haleluya. Glory Tuhan. Kami sangat percaya mujizat Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Glory. Glory. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat hati saudara yang rindu menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang melawat umat Tuhan. Engkau yang menjaga setiap mereka. Biar kuasa Roh Kudus yang akan terus membaharui umat Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Engkau. Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau sudah berfirman hari ini lewat hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan menjadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kekuatan dan kuasa ketika kami mendengarkannya, ketika kami menyimpannya dalam hati kami, ketika kami memperkatakannya, ketika kami melakukannya. Kami percaya kekuatan kuasa firman itu akan menjadi kenyataan dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami ya Tuhan. Kami tangkap, kami meresponinya, kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan siang hari ini. Umat-Mu itu terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Umat yang percaya, umat yang berkemenangan, umat yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Berkati ya Tuhan keluar masuk mereka. Berkati ya Tuhan apa yang mereka kerjakan, lakukan
Tuhan yang kau tolong. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Yoke Tonengan ya Tuhan, yang sudah menyampaikan saluran berkat bagi kami. Semakin Engkau pakai di dalam penggembalaan ya Tuhan, baik yang berada di Batu Renon bahkan di Pulau bersama dengan suami diberkati oleh Tuhan. Itu bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Semakin Engkau memperlengkapi ya Tuhan, semakin Engkau mengurapi di dalam pelayanan. Keluar masuk mereka diberkati, di mana mereka menginjakan kaki mereka, Engkau ada di sana ya Tuhan. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam pelayanan mereka. Berkati ya Tuhan kesehatan mereka, mereka terjaga, terlindung, terpelihara siang dan malam. Pelayanan penggembalaan yang Engkau percayakan bagi suami istri ini diberkati oleh Tuhan, terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan siang hari ini. Saatnya kami akan menabur ya Tuhan. Diberkati semua taburan-taburan kami. Taburan-taburan kami akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami percaya akan firman Tuhan. Setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Taburan-taburan untuk menopang, mendukung ya Tuhan pelayanan di tempat ini. Taburan untuk pembangunan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Makanya akan mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya datang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati usaha pekerjaan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur siang hari ini. Kami percaya kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menjadi bahagian di dalam hidup kami. Kami terus akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tadi saya tidak sempat memperkenalkan ya yang khotbah adalah kakak ipar saya. Dan mereka ini sebenarnya lagi ini apa ini? Iya, bulan madu ini, lagi jalan-jalan ini ya. Mereka memilih tanggal pernikahan mereka